Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengawali kebaktian keluarga sekaligus persiapan perjamuan kudus dalam rangka Hari Eikumene. Oleh karena itu kita masing-masing mempersiapkan diri dengan cara mengambil saat teduh. Kebaktian keluarga sekaligus persiapan perjamuan kudus malam hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, ada pada saudara-saudara. Amin. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat. Kidung Jemaat nomor 353, kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Saudara-saudara, sekarang kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Saat ini kami sungguh merasakan berkat kekuatan, kesehatan, keselamatan yang berasal dari Engkau sendiri ya Tuhan. Oleh karena itu kami umat-Mu sungguh bersyukur kepada Engkau atas berkat anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami serahkan segala kekurangan, kelemahan, dosa hidup kami di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus senantiasa berkenan mengampuni dosa pelanggaran kami, agar kami semua boleh layak menjadi anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah kebaktian keluarga sekaligus persiapan perjamuan kudus pada malam hari ini, kami bersama ingin mendasarinya dengan pembacaan sabda Tuhan yang disaksikan di dalam Alkitab. Oleh karena itu biarlah Tuhan Engkau berkenan hadir di dalam hidup kami masing-masing. Engkau berkarya di dalam hati pikiran kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus,
agar firman-Mu boleh mendapatkan tempat di dalam hati kami yang terdalam, dan firman Tuhan menjadi kekuatan iman percaya kami kepada Engkau, dan firman Tuhan boleh mendasari di dalam kami akan bersama-sama ikut ambil bagian di dalam pelayanan perjamuan kudus ekumene besok hari Minggu. Kami sungguh serahkan jalannya kebaktian malam hari ini, awal, pertengahan hingga akhirnya, di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 32 sampai dengan 48. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 32 sampai 48. Akan saya bacakan ayat 32 sampai dengan ayat 39 saja. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, "Anakku, engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini." Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini, "Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud." Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, "Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan." Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pembacaan sabda Tuhan pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa rindu mendengar, merenungkan, dan melaksanakan sabda Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi ayat nasnya dalam bacaan kita tadi adalah ayat yang ke-39, ayat 39 yang demikian, "Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa." Hanya satu jalan, itulah judul renungan malam hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagian yang menjadi bacaan kita pada saat ini yaitu Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Ini merupakan khotbah penginjilan Rasul Paulus kepada orang Yahudi
dalam sebuah rumah ibadat di Antioquia. Nah, di dalam khotbahnya itu ada beberapa hal yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Yang pertama adalah sejarah bangsa Israel. Sejarah bangsa Israel. Nah, orang Yahudi mengetahui sejarah bangsa mereka, khususnya tentang Injil akan juru selamat dari keturunan Daud. Tetapi siapakah dia itu? Siapakah juru selamat itu? Ini yang menjadi pertanyaan orang-orang Yahudi ketika itu, saudara. Lalu Paulus menegaskan bahwa juru selamat itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-23 di sana dikatakan, dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus Kristus. Itu, saudara, yang ditekankan oleh Rasul Paulus yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang kematian Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus. Nah, orang Yahudi tahu, saudara, bahwa pemimpin-pemimpin mereka di Yerusalem itu membunuh Tuhan Yesus karena dia dianggap musuh agama Yahudi ketika itu. Tetapi siapakah yang benar dan siapakah yang salah? Rasul Paulus menegaskan, saudara, bahwa Allah itu berada di pihak Tuhan Yesus. Dia membangkitkan Tuhan Yesus. Bahkan pembebasan dari dosa itu ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus dan bukan dari hukum Musa, saudara. Jadi ketahuilah, ayat 38 dan 39 di sana dikatakan, jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh kebebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus ini pasti membuat orang Yahudi tercengang, kaget. Belum pernah mereka mendengar hal ini. Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa apa yang dia beritakan memang mencengangkan dan tidak akan dipercayai, saudara. Ingatlah hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Ayat 41, saudara, dalam bacaan kita tadi menjelaskan seperti itu. Paulus memang tahu kalau mereka tidak akan percaya dengan berita yang disampaikannya. Akan tetapi, saudara-saudara, Allah menunjukkan bahwa Dia itu berada di pihak Tuhan Yesus dengan kebangkitannya dari orang mati, saudara. Maka sekarang merekalah yang harus menjawab apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ketika itu.
Maukah menerima berita pengampunan dosa dari Yesus Kristus? Maukah dibebaskan dari dosa di dalam Yesus Kristus? Nah saudara, sebagian dari mereka sangat tertarik. Tetapi sebagian lagi saudara, mereka menolak berita dari Paulus ini. Tetapi mereka yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan Allah saudara. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal, mereka percaya saudara. Mereka percaya dengan berita itu. Ayat 48 dalam bacaan kita tadi menjelaskan seperti itu. Saudara, memang kata orang sering mengatakan ada banyak jalan menuju ke Roma. Sebuah peribahasa yang menyatakan tersedia berbagai pilihan untuk menanggapi atau menggapai sebuah tujuan di dalam hidup ini. Banyak jalan, banyak pilihan saudara, terkadang membuat manusia ini meremehkan suatu persoalan. Mereka tetap bisa mencapai sebuah tujuan hidup walau caranya tidak harus sama dengan orang lain. Yang penting hasilnya sama, walau caranya tidak sama. Nah, persoalan ini berbeda saudara jika bicara tentang keselamatan. Hidup manusia di dunia yang berada dalam kutukan dosa membuat manusia ini perlu kehadiran Sang Penolong yang menjadi juru selamat mereka. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain saudara, selain Sang Pencipta itu sendiri. Karenanya Dia turun ke dunia saudara, menjelma menjadi manusia untuk melakukan karya agung penyelamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Hanya Dia satu-satunya jalan yang dapat membawa kita kepada keselamatan dan pembebasan dari dosa itu saudara. Tentu karya agung ini tidak hanya berlaku bagi kita sendiri saudara, tetapi juga berlaku bagi setiap orang yang mau percaya dan memiliki hidup yang berkenan kepadanya, yaitu kepada Yesus Kristus saudara. Kita orang-orang yang memiliki persamaan kepercayaan itu hidup dan bertumbuh bersama dalam iman percaya, dalam sebuah wadah yang dinamakan persekutuan. Kita ini adalah orang-orang persekutuan saudara, orang-orang yang diselamatkan oleh Yesus karena kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita saudara. Kita berjalan bersama dalam satu jalan yang membawa kita kepada tujuan keselamatan, buah dari karya agung penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus saudara. Berbahagialah saudara kalau kita sampai saat ini di dalam kuasa Yesus, kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Nah, sesuai dengan kesaksian Alkitab saudara, umat Kristen sebenarnya adalah satu karena iman kepada Yesus Kristus yang satu itu.
Gereja adalah tubuh Kristus yang kelihatan di dunia ini, dan Kristus adalah kepala dari tubuh itu, saudara. Karena Kristus itu satu, maka seharusnya, saudara, gereja juga satu. Karena itu muncullah gerakan untuk mewujudkan kesatuan atau kesamaan gereja, yaitu adalah gerakan yang disebut dengan gerakan ekumene, persekutuan gereja-gereja di dunia ini, yang disebut dengan ekumene, saudara. Karena jalan yang kita lalui sama, demikian juga dengan tujuan yang sama, maka seharusnya kita mampu melakukan persekutuan ini dengan cinta dan kasih yang sumbernya adalah hanya di dalam diri Yesus Kristus sendiri. Kita saling membangun atas dasar teladan kasih yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu. Kita tidak perlu memperdebatkan cara atau gaya kita di dalam bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Masing-masing memiliki gaya tersendiri. Namun yang harus kita pastikan, saudara, adalah apakah jalan kita sama dengan tujuan juga yang sama. Karena hanya ada satu jalan menuju keselamatan, saudara, yaitu melalui diri pribadi Yesus Kristus yang kita sembah itu. Kita bisa menjadi orang percaya, saudara, memang semata-mata karena Tuhan menentukan kita untuk hidup yang kekal, saudara. Betapa berharganya berita ini, saudara. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, Rasul Paulus dengan berani dan tanpa kenal lelah terus memberitakan berita kasih karunia yang berasal dari Yesus Kristus itu. Nah, melalui perjamuan kudus ekumene, saudara, yang akan kita lakukan besok hari Minggu tanggal 4 Oktober, marilah kita semua menaikkan rasa syukur kepada Tuhan untuk keselamatan kita. Karena kita ada di dalam Kristus itu. Dan salah satu makna perjamuan kudus adalah pengampunan dosa. Kita akan bersama-sama, saudara, mengikuti perjamuan kudus besok hari Minggu. Oleh karena itu kita semua mempersiapkan diri, mempersiapkan hati pikiran kita masing-masing, supaya di dalam mengikuti perjamuan kudus besok hari Minggu, kita boleh merasakan sentuhan cinta kasih Tuhan. Amin. Baik Ibu Bapak dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sekarang kita akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita persiapkan masing-masing. Dan di tengah-tengah kita mengumpulkan persembahan, kita memuji nama Tuhan kembali melalui pujian Kidung Jemaat nomor 33. Kita pujikan bait pertama dan yang ke-6. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Terpuji penebus, terpuji darahnya, terpuji
dalamnya ku benang. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Sekarang kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami semua kembali menghadap kehadirat Engkau ya Allah, menaikkan segala puji, syukur dan terima kasih karena Tuhan telah menyertai, memberkati dan memimpin di dalam kami bersama-sama melakukan kebaktian keluarga sekaligus persiapan perjamuan kudus malam hari ini. Semuanya boleh kami lalui dengan penuh keselamatan, bahagia, sukacita karena berkat pertolongan dari Engkau sendiri. Biarlah firman Tuhan yang baru saja kami dengar, kami renungkan bersama-sama. Tuhan sendiri yang berkati, Tuhan sempurnakan di dalam hati pikiran kami masing-masing, agar firman Tuhan boleh menjadi kekuatan iman percaya kami kepada Engkau, dan biarlah firman-Mu boleh mendasari di dalam kami akan ikut ambil bagian di dalam pelayanan perjamuan kudus besok hari Minggu. Oleh karena itu Tuhan, jagailah diri kami masing-masing, jauhkanlah kami dari segala perbuatan yang tidak baik di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus besok hari Minggu. Tuhan, di tengah-tengah baktian saat ini, kami bersama mengucap syukur kepada Engkau melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama. Biarlah persembahan ini Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, Tuhan sendiri yang memakainya sebagai sarana untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Melalui segala kegiatan pelayanan yang ada di Jemaat-Mu Mulyosari, biarlah Allah Sang Sumber segala berkat semakin melimpahkan berkat-Nya kepada segenap warga jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan segala ketulus ikhlasan hati mereka masing-masing. Saudara-saudara kami yang Tuhan berikan tugas mengelola persembahan, Tuhan berkati hikmat, kebijaksanaan, kemampuan agar saudara-saudara kami boleh mengelola persembahan dengan baik, hanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami saat ini menyerahkan kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Tolong Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkenan senantiasa menjadi kepala rumah tangga kami masing-masing, agar keluarga-keluarga Kristen ini boleh senantiasa menikmati hidup yang penuh damai sejahtera yang berasal dari Engkau sendiri. Melalui segala usaha dan pekerjaan kami masing-masing, biarlah Allah Sang Sumber segala berkat semakin melimpahkan berkat-Mu, sehingga apa yang menjadi kebutuhan hidup rumah tangga kami masing-masing boleh senantiasa tercukupi karena berkat anugerah dari Engkau sendiri. Kami saat ini berdoa bagi warga jemaat-Mu yang kesehatannya terganggu, yaitu Bapak Yunias, Bapak Gaton, Ibu Sarjono Suja, Ibu Edi. Tolong Tuhan Yesus, Engkau yang Maha Kuasa, berkenan hadir dalam hidup mereka. Ku jamah dengan tangan kuasa-Mu, agar warga jemaat-Mu yang saat ini kesehatannya terganggu dan menderita sakit boleh mendapatkan berkat kekuatan, penghiburan, kesembuhan yang berasal dari Engkau sendiri. Kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau senantiasa berkati mereka semua kekuatan kesehatan, jauhkan dari segala gangguan sakit, penyakit, terutama di tengah-tengah wabah virus corona ini, agar seluruh warga jemaat-Mu senantiasa boleh menikmati hidup yang penuh kekuatan kesehatan yang berasal dari Engkau sendiri.
Tuhan, kami serahkan jalannya pelayanan perjamuan kudus besok hari Minggu. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau menyertai dan berkati, agar semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Engkau gerakkan hati seluruh warga jemaat-Mu melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, agar mereka semua memiliki kerinduan untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan perjamuan kudus, agar melalui peristiwa perjamuan kudus nama Tuhan Yesus Kristus semakin diagungkan dalam kehidupan umat-Mu. Demikian ya Bapa, doa permohonan ungkapan syukur kami bersama kami naikkan di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara diundang untuk berdiri. Kita memuji melalui kidung jemaat nomor 402, kita pujikan bait pertama dan yang ketiga. Ku perlukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Perlukan juru selamat dalam langkah juangku, siang malam suka duka dengan Tuhanku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan gentar. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Saudara-saudara, sekarang kita akan bersama-sama memohon berkat dari Tuhan. Oleh karena itu kita bersama mengambil saat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persetujuan Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai memberkati hidup dan kehidupan saudara-saudara saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Disilahkan duduk kembali.